Kampung Tengah, Bapak Makmuri, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua beserta pengurus Koperasi Mitra Muda Sejahtera, Badan Pengawas Pengurus Koperasi Mitra Muda Sejahtera, Bapak Ustadz, Bapak dan Ramil, saya wakili, Bapak Kepala Kampung Kurnia Mataram, serta seluruh anggota Koperasi Mitra Muda Sejahtera yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka RAT tahun ketiga tahun buku 2020 Koperasi Mitra Muda Sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya sampaikan permintaan maaf saya karena tadi agak kesiangan ya, karena memang sekarang situasinya situasi pandemi, tapi di lingkungan pemerintah daerah ini tetap harus diterapkan disiplin kerja Pak. Hampir setiap hari itu Pak Sekda keliling melakukan inspeksi mendadak sekaligus pembinaan. Jadi tadi kebetulan di sebelah kantor kami di Dinas Pertanian itu ada pembinaan oleh Pak Sekda. Saya khawatir kalau mampir ke Dinas Koperasi, akhirnya kami tunggu-tunggu kok enggak mampir. Akhirnya berangkatnya agak kesiangan, sehingga sampai sini agak kesiangan. Mungkin Bapak Ibu sudah lama menunggu. Sekali lagi kami mohon maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, RAT ini adalah merupakan kewajiban atau amanah dari Undang-Undang 25 ya, dan Anggaran Dasar Koperasi, dan RAT ini memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Jadi pada kesempatan ini di tahun 2021 ini sudah koperasi yang melakukan RAT yang ke-7 kalau nggak salah Bu ya, termasuk koperasi primer nasional maupun primer provinsi. Kita berharap walaupun di masa pandemi koperasi-koperasi yang ada di Lampung Tengah ini bisa melakukan RAT dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk beberapa koperasi yang memang sudah memiliki IT ya, itu rata-rata sudah melaksanakan RAT secara virtual ya. Seperti kemarin koperasi BMT Asafiyah kita Gajah, jadi hari Minggu cukup saya dari rumah saja sudah bisa mengikuti RAT. Bapak Ibu yang saya hormati, di masa pandemi ini jadi tantangan tersendiri bagi koperasi dan UMKM ya, di seluruh Indonesia ya. Banyak koperasi-koperasi yang dalam menjalankan usahanya mengalami penurunan. Kemudian UMKM juga banyak yang menjalani usahanya mengalami penurunan. Namun ada beberapa koperasi yang tetap survive, bisa melaksanakan kegiatannya dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga koperasi walaupun di masa pandemi masih bisa tetap bertahan. Namun untuk beberapa pelaku usaha mikro ya, ini khususnya yang ada, ini kebanyakan banyak yang mengalami dampak ya, bahkan ada yang tutup, tidak bisa berusaha sama sekali. Ini jadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebetulan di tahun 2020 kemarin pemerintah pusat itu meluncurkan program bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro atau BPUM.
per pelaku usaha mikro itu memperoleh bantuan 2,4 juta. Untuk Kabupaten Lampung Tengah, alhamdulillah yang mendapatkan bantuan dari kementerian itu termasuk untuk Provinsi Lampung termasuk paling banyak, paling besar ya. Untuk Lampung Tengah itu yang memperoleh bantuan sekitar 47.462 pelaku usaha mikro yang mendapat bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, data tersebut tentunya saya juga berterima kasih kepada koperasi-koperasi yang sudah turut serta sebagai lembaga pengusul bantuan UMKM tersebut. Karena sesuai dengan Permenkop nomor 6 tahun 2020, lembaga pengusul itu tidak hanya dinas koperasi, tapi juga termasuk koperasi-koperasi yang berbadan hukum, kemudian kementerian, kemudian bank yang tergabung dalam Bank Himbara, BRI, BNI, kemudian juga lembaga-lembaga jasa keuangan yang diakui oleh OJK. Sehingga dengan banyaknya lembaga pengusul di Lampung Tengah ini, alhamdulillah untuk Lampung Tengah bisa mendapatkan sekitar 47.486 pelaku usaha mikro yang memperoleh bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Kemudian pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah juga karena dalam penanganan COVID dianggap serius oleh pemerintah pusat ya, sehingga pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di tahun 2020 kemarin mendapat hadiah dari pemerintah pusat yaitu dana insentif daerah tambahan nilainya 11.952 juta, itu dikhususkan untuk bantuan bagi pelaku usaha mikro. Per pelaku usaha mikro itu memperoleh bantuan sebesar 1 juta rupiah. Jadi dari APBD itu ada sekitar 11.952 pelaku usaha mikro yang dibantu oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Sudah barang tentu bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini belum mencukupi seluruhnya, belum semua pelaku usaha mikro dapat kebagian ya, karena memang jumlah pelaku usaha mikro ini luar biasa sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Lampung Tengah. Data yang masuk ke dinas koperasi aja lebih dari 60.000 pelaku usaha mikro untuk Kabupaten Lampung Tengah. Karena cakupan usaha mikro ini adalah sangat luas sekali ya, termasuk yang punya warung, dagang sayur keliling, kemudian mungkin bengkel dan lain-lain juga merupakan usaha mikro ya. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya mohon maaf pada mungkin Bapak Kepala Kampung yang sudah dibuat pusing gara-gara bantuan UMKM ini ya, kemudian mungkin yang lain-lain juga, karena memang walaupun pemerintah ini sudah berupaya untuk memaksimalkan membantu pelaku usaha mikro, namun tetap belum cukup dan isu-isu di bawah itu banyak sekali. Bisa jadi si A ini usahanya sudah besar kok masih dapat, sedangkan si B ini yang usahanya masih kecil tidak dapat. Sekarang permasalahannya apakah si B ini diusulkan apa tidak ya. Kemudian si A ini walaupun sudah besar ya, kalau kita kembalikan ke kriteria usaha mikro sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 itu bahwa usaha mikro itu adalah usaha produktif yang mempunyai aset maksimal 50 juta di luar bangunan dan tempat usaha, luar tanah dan tempat usaha, kemudian mempunyai penjualan maksimal dalam 1 tahun itu 300 juta. Artinya kalau saya punya usaha yang 1 bulan itu bisa dalam penjualan saya terkumpul 25 juta, itu masih masuk kriteria usaha mikro. Sekarang di sektor real, sekarang pemerintah pusat, pemerintah provinsi
sedang giat-giatnya mendorong koperasi sektorial. Karena koperasi sektorial di Indonesia ini sangat sedikit sekali, apalagi di Lampung Tengah. Di Lampung Tengah itu kalau nggak salah cuma ada sekitar 7 Bu ya, koperasi sektorial. Dan ini juga kebanyakan yang hidup itu koperasi-koperasi karyawan di perusahaan. Ya. Tapi di luar koperasi perusahaan jarang yang jalan. Tapi kalau sebenarnya kalau bisa membaca peluang dengan jumlah anggota, umpamanya punya anggota 10.000 berusaha di sektor real dengan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, itu sudah luar biasa. Itu bisa dikembangkan untuk kedepannya, bagaimana supaya koperasi-koperasi ini tidak hanya melulu simpan pinjam saja, tapi bisa berkembang ke koperasi-koperasi si sektor usahanya adalah sektor real. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat anggota tahunan Koperasi Mitra Muda Sejahtera tahun buku 2020 atau tahun yang ketiga secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.